Tidak akan diampuni Allah. Kalian berharap anak kita akan menjadi anak yang soleh-soleha, tapi kita masukkan di mulut mereka perkara-perkara haram. Kita belikan pakaian mereka dari pakaian yang haram-haram. Kita berikan mereka kehidupan dari perlengkapan yang haram-haram. Summa na'udzubillah. Mintalah ampunan kepada Allah. Biar hidup kita susah, tapi susah dalam mentaati Allah. Apa guna hidup kita kaya raya, tapi dalam keadaan Allah murka dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بن معاوية النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح جنة لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق الله على نبي الكريم. Syukur kepada Allah pada hari yang mulia, pada Sayyidul Ayyam, pada minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap proses penciptaan alam semesta ini Allah letakkan beberapa kemuliaan. Di seluruh masjid yang ada di muka bumi ini dimuliakan Allah. Di antara masjid yang ada di muka bumi ini 3 masjid yang paling dimuliakan: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di antara satu minggu ada 7 hari. Ada hari yang dimuliakan Allah Sayyidul Ayyam pada hari ini, hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 12 bulan Allah berikan bulan agung Ramadan, dan setelahnya Allah berikan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bernama bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Maka agungkanlah sesuatu yang diagungkan Allah. Tidak pantas bagi kita untuk merendahkan satu bulan yang bulan itu telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas izin dan pengetahuan Allah.
Apa saja yang datang dalam kehidupan manusia, apakah yang datang itu membuat manusia tertawa atau yang datang itu membuat manusia meneteskan air mata, maka segala sesuatu itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang datang dalam kehidupan manusia ini kecuali musibah itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, musibah demi musibah terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita yang diberikan musibah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan mereka kesabaran dalam setiap menghadapi ujian dan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan besar hari ini, kenapa setiap musibah dan bencana yang datang ke negeri kita yang tercinta ini, apa sebetulnya penyebab mengundang musibah itu sehingga datang dalam keadaan kehidupan kita saat ini? Al-Quran hudan linnas, petunjuk dalam kehidupan manusia, telah memberikan rambu-rambu kepada kita. Kenapa musibah itu Allah datangkan dalam kehidupan ini? Kenapa bencana itu Allah datangkan dalam kehidupan kita? Kenapa segala sesuatu yang membuat kita meneteskan air mata dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada sesungguhnya adalah karena kita yang mengundang agar bencana itu datang dalam kehidupan kita. Apa sebab bencana itu datang dalam kehidupan kita? Al-Quran bercerita. Dalam Quran surat Yasin ayat 19 Allah berkata, qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Tak kala utusan itu datang dan berkata, kemalangan demi kemalangan, musibah demi musibah, kesulitan demi kesulitan, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, sesungguhnya karena itu semuanya karena manusia telah melakukan pekerjaan yang di luar batas mereka. Kemaksiatan yang mereka kerjakan, perbuatan dosa yang mereka lakukan, ini mengundang bencana itu datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah bercerita dalam Quran surah Al-Qasas ayat 59. Penyebab bencana itu datang dalam kehidupan kita hari ini. Apa kata Allah? Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Tuhanmu akan membinasakan negeri-negeri. Sebelum Tuhanmu membinasakan negeri-negeri itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah utus nabi di tengah-tengah mereka, yatlu alaihim ayatina, untuk menyampaikan ayat-ayat kami, memberikan peringatan, memberikan rambu-rambu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian Allah mengatakan lagi, dan tidak akan dihancurkan satu negeri itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali penduduk di negeri itu telah berbuat zalim. Apa itu kezaliman? Berbuat tidak lagi sesuai pada tempatnya. Berapa banyak hari ini kita mencintai kehidupan dunia ini sehingga kecintaan kita telah kalah dengan kecintaan kepada Allah. Berapa banyak perkara-perkara halal dan haram masuk dalam kehidupan ini. Berapa banyak waktu yang Allah berikan tersisa di kehidupan dunia ini kita habiskan untuk kemaksiatan tanpa perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kezaliman demi kezaliman, bahkan maksiat dan kezaliman itu kita bungkus dengan syariat seolah-olah kita merasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini menjadi renungan buat kita bersama. Jangan-jangan kita termasuk orang yang memberikan kontribusi untuk datangnya bencana yang datang silih berganti di negeri kita yang kita cintai ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, kenapa musibah ini Allah datangkan dalam kehidupan dunia ini? Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Kerusakan itu atas ulah tangan manusia, dan Allah berikan mereka bencana, kesusahan, kesulitan, agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah ulah tangan-tangan mereka sendiri.
Berapa banyak ulah perbuatan kita yang terkadang perbuatan itu menurut kita biasa, tapi perbuatan itu telah mengundang azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi renungan buat kita bersama yang hadir pada Sayyidul Ayyam, pada hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga menegaskan dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna wa mutrafiha fafasaku biha fahaqqa 'alaiha al-qaul. Apa kata Allah? Sebelum kami hancurkan penduduk satu kampung, sebelum kami hancurkan penduduk satu negara, sebelum kami hancurkan penduduk satu provinsi, sebelum kami hancurkan penduduk satu kecamatan, sebelum kami hancurkan penduduk satu kelurahan, sebelum kami hancurkan penduduk satu RT, satu RW, satu lingkungan masjid, kami perintahkan, kata Allah, orang-orang kaya di antara kalian, tokoh-tokoh di antara kalian, orang-orang yang didahulukan selangkah, orang-orang yang diberikan jabatan dan amanah, yang mereka bersumpah di atas ayat-ayat Allah untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya, kami perintahkan kepada mereka untuk taat kepada kami. Wa mutrafiha fafasaku biha fahaqqa 'alaiha al-qaul. Kalau mereka tidak mentaati kami, mereka mendurhakai kami, mereka mendustakan kami, fahaqqa 'alaiha al-qaul, berlakulah hak kami atas mereka, kami timpakan azab di tengah-tengah mereka. Hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh yang ada di provinsi, tokoh-tokoh yang ada di pemerintahan kita, tokoh-tokoh yang ada di kecamatan, kelurahan, RT, RW, berapa banyak orang-orang kaya yang didahulukan selangkah yang mau taat kepada Allah. Maka ini menjadi renungan buat kita bersama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aparatur sipil negara, ASN yang diberikan Allah amanah, orang-orang yang diberikan kekuasaan jabatan, orang-orang yang diberikan keleluasan rezeki, orang-orang yang didahulukan selangkah, bertaubatlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Jika tidak, kita juga termasuk orang-orang yang menjadi kontribusi untuk penyumbang bencana dan azab datang ke negeri kita yang tercinta ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain dan tidak bukan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dosa dan maksiat yang tidak kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, suka atau tidak suka, besar atau kecil. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Terkadang kita melaksanakan dosa tanpa sedikit pun perasaan takut kepada Allah. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman, mereka yang dosanya seperti tahi lalat, tapi mereka merasa dosa itu seperti tumpukan gunung Uhud di punggung mereka. Orang-orang munafik, mereka dosanya yang seperti gunung Uhud, tapi mereka merasa dosanya seperti tahi lalat saja yang hinggap di atas badan mereka. Summa na'udzubillah. Akuilah dosa kita pada Sayyidul Ayyam, pada Minha Arba'atun Hurum ini, untuk kita mengakui setiap dosa dan bencana yang datang dalam negeri kita yang tercinta ini. Sesungguhnya ini adalah kontribusi setiap dosa-dosa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita untuk saat ini. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara penyebab-penyebab itu, adakah musibah yang lebih besar dibandingkan ini? Kalau musibah bencana, tanah longsor semuanya, gunung meletus, air naik, tsunami, itu musibahnya Allah berikan silih berganti. Waktunya waktu tertentu, tidak Allah berikan setiap hari. Kata Nabi SAW, ada musibah yang paling besar dibandingkan gempa bumi, dibandingkan tsunami, dibandingkan tanah longsor. Apa musibah yang paling besar? Musibah yang paling besar itu adalah matinya hati seorang hamba, hilang gairah untuk taat kepada Allah, hilang gairah untuk ke masjid, hilang gairah untuk baca Al-Quran, hilang gairah untuk salat, hilang gairah untuk menutup aurat, hilang gairah untuk berinfak dan bersedekah, hilang gairah untuk taat kepada Allah. Musibah itu datang setiap hari dalam kehidupan kita, tapi kita tak pernah berasa musibah itu datang dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat, ketika musibah itu datang kepada mereka, mereka beriman kepada Allah. Mudah-mudahan ini ujian ini diberikan oleh Allah kekuatan kesabaran dalam setiap menghadapi ujian. Tapi sebaliknya, jika musibah yang datang itu di tempat saudara-saudara kita, di saat itu mereka sedang bermaksiat, di saat itu mereka sedang
berbuat dosa. Di saat itu mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran keras dari Allah buat mereka dan buat kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui dosa-dosa itu. Jika tidak, bencana demi bencana akan datang ke negeri yang kita cintai ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Sayyidul Ayyam, pada hari yang mulia, pada Minha Arba'atun Hurum ini, mari sama-sama kita menengadahkan hati kita, merendahkan jiwa kita, menundukkan kepala kita, bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni setiap dosa yang kita kerjakan, maksiat yang kita kerjakan. Berapa banyak orang yang kita zolimi, berapa banyak harta orang yang kita ambil, berapa banyak orang yang kita sakiti, berapa banyak tanah orang yang telah kita ambil, berapa banyak harta orang yang telah kita makan, berapa banyak uang masjid yang kita habiskan, berapa banyak infak anak yatim yang tidak kita salurkan, berapa banyak uang fakir miskin yang tidak kita distribusikan, berapa banyak ujub, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling paham dengan agama ini, merasa paling indah suaranya, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling berjasa, merasa paling berkuasa. Summa na'udzubillah, mintalah ampunan kepada Allah. Jika tidak, kita juga termasuk orang-orang yang memberikan kontribusi untuk datangnya bencana di negeri yang kita cintai ini. Maka hadirin sidang Jumat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat tidak sama dengan salat. Rukun salat 13, sementara rukun taubat cuma 2. Apa rukun taubat? Yang pertama menyesal, yang kedua tidak akan pernah mengulanginya kembali. Akui dosa kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal kita. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berapa banyak uang haram yang kita bawa pulang ke rumah, yang kita suapkan ke mulut istri yang tak berdosa, yang kita masukkan ke mulut anak kita yang tak tahu apa-apa. Kemudian di malam hari kita bangun dan terjaga, berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan anak kita hafiz dan hafizah. Summa na'udzubillah walam yukfar lahu, kalian tidak akan diampuni Allah. Kalian berharap anak kita akan menjadi anak yang soleh-soleha, tapi kita masukkan di mulut mereka perkara-perkara haram. Kita belikan pakaian mereka dari pakaian yang haram-haram, kita berikan mereka kehidupan dari perlengkapan yang haram-haram. Summa na'udzubillah, mintalah ampunan kepada Allah. Biar hidup kita susah, tapi susah dalam mentaati Allah. Apa guna hidup kita kaya raya, tapi dalam keadaan Allah murka dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.